Dari Australia itu turun di Jakarta, di Soekarno-Hatta, ya. Bandara Soekarno-Hatta, ya, terus masuk ke karantina di Cilacap, Cilacap 14 hari, 14 hari, baru dikirim ke Blitar. Yatsa ini memang dia memiliki visi untuk menjaga kemurnian genetik Dorper di Indonesia. Pada prinsipnya sih impor ternak, terutama domba, itu terbuka buat siapa saja. Selama peluang itu masih bagus, saya kira bagus itu untuk bisa ditekuni. Terima kasih Pak Wawan. Sama-sama. Saya telah diperkenankan untuk datang di kandangnya Dorper Pak Wawan ini. Merupakan salah satu kandang terbesar di Indonesia yang bernama Indonesia Australian Dorper Sheep Association. IATSA itu Indonesia Australia Dorper Sheep Association. Dia memiliki visi untuk menjaga kemurnian genetik Dorper di Indonesia. Ngomong-ngomong Pak, Dorper ini didatangkan dari mana ya Pak? Jadi yang Dorper yang kita datangkan ini register full blood ya. Jadi register full blood yang terdaftar yang sebagai yang digunakan untuk breeding, untuk parent stock. Jadi untuk apa ya? Untuk perbaikan genetik. Ya, ini kita bawa dari Australia, kita bawa ke Indo, di breeding di sini. Oh, di breeding di sini. Iya. Untuk artinya full blood sendiri apa itu, Pak? Jadi kalau full blood itu dia masih apa ya? Seperti kata harfiahnya masih darah murni. Jadi dia yang masih murni. Genetiknya yang masih genetik utamanya dia. Dorper, masih genetik utama Dorper. Jadi tidak kecampur sama darah lain. Tidak silangan. Iya, bukan silangan, bukan ini. Walaupun Dorper sendiri juga hasil persilangan kan. Dorper sendiri hasil persilangan di tahun 1800 berapa? Dorset dan Persian, Black Persian itu di Afrika, South Africa. Di Afrika. Iya. Terus kemudian dikembangkan di sana dulu tahun akhir 1800-an, awal 1900-an itu. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus dulu dikembangkan di Afrika. Iya. Terus karena Dorper itu adaptasinya bagus, Dorper ini akhirnya banyak berkembang Mas ke negara-negara 4 musim ya, di salju, di gurun, ini dia adaptasinya bagus. Makanya Dorper itu banyak berkembang tuh kayak di Rusia, ke negara-negara Amerika Latin, di Brazil itu juga dia bagus. Di Asia Tengah, di tropis, ke negara tropis juga dia Dorper tuh karena adaptasinya bagus ya, Dorper tuh bisa diterima di mana-mana. Gitu. Oh gitu. Tapi kalau khusus yang di sini itu didatangkan dari Australia. Ya, Australia langsung. Ya, dari Australia karena satu kalau kita datang masalah biaya kirim aja. Oh gitu. Kalau kita datangkan dari Afrika atau dari Eropa terlalu jauh. Mahal. Ya, mahal. Ngomong-ngomong Pak Wawan, ini sangat luar biasa ini kandangnya. Ini sejak kapan ini Pak? Mulai sejak kapannya? Biasa kalau Dorpernya ini kita baru 1 tahunan ya. Baru 1 tahun. Dorpernya ini. Berarti tahun 2000. Ya, tahun 23. Akhir 2022. Akhir tahun 2022. Iya. Terus kemudian kok memilih usaha impor Dorper dari Australia ini apa Pak Wawan? Ya. Yang pertama saya tuh seneng Mas. Memang saya ternak domba dari 2008 saya. Dari 2008. Tapi tidak bisa saya ternak sapi, kuda tuh kurang klik ya. Saya kliknya tuh sama perpedusan. Perpedusan, iya. Nah, kebetulan saya ada usaha kambing guling, Mas. Kambing guling? Iya, kambing guling lah. Kita selama ini pakai cross Dorper. Oh, pakai cross Dorper? Ya, cross Dorper. Tapi saya beli dari, ada kawan lah, dari supplier. Ya, dia produksi cross Dorper, itu kita pakai untuk bahan bakunya. Untuk bahan bakunya kambing guling. Kambing guling. Ya, terus lama-lama jiwa ternaknya memanggil. Oh gitu, kambing guling itu restoran ya Pak? Enggak, kita home service Mas. Home service. Ya telepon di Jawa Tengah ada, di Jogja ada. Oh di Jogja ada? Ya, Jogja. Jadi untuk Solo, Jogja, Semarang kita kitchennya di Jogja. Itu dagingnya khusus Dorper ya Pak? Pakai cross Dorper. Oh ya, ini sangat luar biasa ini. Dagingnya khusus Dorper bukan domba-domba lokal ya Pak? Enggak. Iya. Akhirnya saya ternaknya tak alihkan ke Dorper biar bisa supply
ini suplai buat kebutuhannya Ajib. Gitu. Maksudnya Ajib? Kambing guling Ajib namanya. Kambing guling Ajib. Iya, iya. Gitu. Ketika Bapak memulai bisnis impor ini, pertama dulu yang dihubungi atau yang diajak diskusi ini siapa, Pak? Ya, teman-teman circle. Teman-teman circle. Circle Perpedusan lah. Perpedusan. Sahabat-sahabat kita. Banyak teman-teman yang kita ini. Iya. Sahabat-sahabat kita ajak diskusi. Seperti gimana? Iya. Ya. Saat itu Pak, modal awal yang disiapkan Bapak ketika mempunyai inisiatif untuk mengimpor itu. Secukupnya aja, Mas. Secukupnya aja. Yang penting cukup buat beli, cukup buat ini gitu. Yang penting buat beli cukup. Ya, Saat gitu. itu pertama mendatangkan berapa ekor, Pak? 500. 500 ekor. Ya, langsung 500. Ya, 500. 500. 100 jantan, 400 betina. Tapi kita memang breeding ya. Kita memang pengen main breeding. Sekarang sudah di sini udah hampir 200 anakannya. Iya. 200 yang lahir di sini, yang full blood itu. Jadi punya pemikiran itu impor, terus kemudian tidak langsung mau disembelih tetapi di breeding. Ya, memang kita gunakan untuk pengembangan dulu, untuk breeding dulu. Iya, untuk pengembangan. Ya, kita untuk perbaikan genetik. Sampai saat ini Pak Wawan, dari tahun 2022 awal ya Pak, sampai saat ini sudah impor berapa kali? Sudah beberapa kali, Mas. Sudah beberapa kali. Ini bulan depan ini saya masukkan lagi. Bulan depan memasukkan lagi, mengimpor dari Australia dibawa ke sini. Agustus atau September lah nanti, sorry. September. Ya kan tetap prosedurnya tetap kita lalui ya. Iya. Prosedur impornya. Jadi selain kita punya surat izin impornya juga untuk mendatangkan juga kita lalui, mulai dari tingkat kabupaten pengajuannya ke Dinas Peternakan Kabupaten, ke provinsi, baru ke Kementan. Proses perizinannya. Iya. Nah, proses perizinan itu meliputi apa saja itu, Pak? Jadi kita tinggal ngajukan rekom ke Dinas Peternakan setempat ya, iya. Kabupaten, terus nanti kita naikkan ke provinsi, rekom ke provinsi masuk ke Kementan. Setelah masuk ke Kementan, kemudian kita tinggal koordinasi sama agent yang ada di Australia itu untuk mendatangkan itu. Oh gitu. Nah, cara menghubungi agent yang ada di Australia ini via apa gitu? Banyak Mas, jadi teman-teman di Kementan pasti punya referensi ya. Oh gitu. Ya referensi, ini ada perusahaannya A, B, C, D, E. Nah, tinggal kita cari yang track recordnya bagus. Yang track recordnya bagus. Ya. Jadi tidak asal-asalan lewat Facebook yang ada di Australia. Jangan. Jangan. Harus ada rekomendasi yang bagus gitu. Iya, harus cari referensi yang bagus mana. Iya. Yang enggak nakal. Enggak nakal. Iya. Oh, tetap ada yang nakal ya, Pak? Ada lah, gitu ada lah. Terus berarti sejauh mana dari unsur pemerintah atau dinas terkait ini apakah memang ada dukungan? Support kok Mas, mereka support. Oh, support sekali ya, Pak. Cepat kita ngurusnya juga dibantu. Oh, dibantu ngurus-ngurusnya. Bantu. Jadi memang mereka dinas terkait pemerintah itu support membantu. Support. Dari cara membawanya sampai ke pengiriman ini gimana Pak prosesnya? Ya, yang pertama kita harus kasih spek dulu ya ke agent yang ada di Australia. Speknya gini, jantan berapa, betina berapa, jantan yang bagaimana, betina yang bagaimana, kita harus sampaikan ke mereka. Nah, nanti mereka mereka ngumpulkan dari peternak-peternak di sana. Jadi ini ada kebutuhan nih di Indo, misalnya ada 1000 ekor gitu misalnya, ada kebutuhan. Nah nanti farm-farm yang ada yang menjadi relasinya si agent tadi itu yang support, kasih mereka di farm A misalnya 100 ekor, farm B berapa ekor, kayak gitu. Nanti dikumpulkan di karantina di sana, dikumpulkan. Nah, kalau sudah kumpul kita datang kita seleksi nih, misalnya kita butuh 300 ekor gitu ya, 300 dia kasih 500 lebihan. Jadi kita seleksi mana yang masuk, mana yang enggak. Nah, setelah diseleksi ditandain kan, tandain sama mereka, ya itu sudah. Kalau sudah kita pilih, baru masuk ke yang memilih kargo. Siapa? Saya sendiri. Oh, Bapak sendiri memilih satu persatu? Iya, gitu? Satu persatu Mas kita pilihin. Satu persatu, harus satu persatu ya, karena Dorper ini kan kita harapkan untuk memberikan genetik terbaik ya. Iya. Jadi ya kita harus bisa
memilah dan memilih gitu loh. Hmm. Dorpernya ini yang harus yang benar gitu. Kan nggak semua dorper itu benar gitu. Maksudnya gimana itu, Pak? Kalau dulu ya, Iya. orang kan dorper itu pokoknya black hat, dorper ini bobot berapa, gitu aja. Kalau sekarang orang udah ngerti kalau dorper itu ada grade-nya. Ada grade-nya. Iya, ada grade-nya. Grade yang bagus gitu ya. Yang bagus itu yang gimana? Ya, yang enggak bagus gimana? Lah seorang orang sudah lebih tahu, sehingga kita juga harus lebih selektif gitu dalam memilih. Jadi memang yang dibawa di kandangnya Pak Wawan ini memang betul-betul dorper Insyaallah. yang pilihan. Kita pilih. Karena Iya, kita iya. pengen menghasilkan produk yang lebih bagus daripada di Australia. Kan kita sering ini ya, komunikasi sama farm-farm di Australia, sama asosiasi-asosiasi di Australia. Kita sering Zoom, kita sering ya berkabar lah. Ya, Iya, gimana di tempatmu gimana kayak gitu, kita sering Zoom. Nah, kita kirim share video kita produk-produk kita. Ya mereka juga heran loh, di Indo kok bisa kayak gitu ya, bisa lebih bagus Bisa ya, lebih dia bilang. bagus. Kita bilang iya, ya bisa lah, kita bilang. Kan di tempatmu kamu cuma menang luas lahan aja. Luas lahan. Iya. Karena satu peternak itu bisa 1.000 ekar, 2.000 ekar, 20.000 ekar. Satu ekar itu hampir 1 hektar. Nah, suatu peternak. Satu peternak 1 hektar. 1.000 hektar, 2.000 hektar. Itu 2.000 biasa. hektar? Iya, sampai puluhan ribu hektar. Itu biasa. Satu orang. Iya, satu peternak. Biasa. Satu peternak Iya. puluhan ribu Iya. hektar. Di Indo, di tempat kami ini, lahan terbatas. Sehingga pola yang kita pakai itu pola semi-intensif. Ya karena kita semi-intensif, ya otomatis kita lebih intens di dalam pengelolaan ternak-ternak kami. Iya, iya. Jadi wajar kalau hasilnya lebih bagus ya daripada punya mereka. Oh, gitu. Ya. Iya. Terus ya mereka kan lihat juga ini kan karena dari 200 yang lahir di sini kan bukan kebetulan. Kalau mungkin 1-2 itu kebetulan gitu ya. Kebetulan. Ini ada 200 ekor gitu kan. Anak-anaknya yang lahir di kebetulan sini, gitu namun ya. kebetulan. Nah itu, wah kita harus datang ke Indo. Jadi mereka gitu. Oh gitu. Kita harus datang ke Indo, kita harus belajar ke Indo. Orang Australia itu. Iya, si bule-bulenya itu. Ya, please iya. come. Nah, gitu kan. Ya, kemarin bulan lalu kan tak samperin ke sana, ya kita ini. Iya, iya. Mereka mau datang. Mau belajar. Mau belajar di sini. Ngomong-ngomong gini Pak, di sana itu berarti Bapak sudah punya relasi banyak ini? Insya Allah ya, teman-teman. Oh teman-teman, Ya. dari para agen-agen yang memang dipercaya. Ya, gitu. farmer-farmer di sana, peternak di sana kita udah ada ini. Nah, Kenapa ya? apakah ini untuk impor itu harus ada label tertentu, PT atau semacam apa itu Pak? Oh iya, harus Mas. Kalau untuk perusahaan importernya harus berbadan hukum. Harus Koperasi berbadan boleh. hukum. Tidak bisa Koperasi, saya PTCP, personal enggak boleh. Oh enggak boleh. Ya, harus berbadan hukum. Berbadan hukum. Ya. Sampai proses pemeliharaan ketika itu sudah dipilih Pak. Setelah dipilih kemudian dibawa kemana itu Pak? Setelah dipilih dia shipment ya. Penerbangan. Jadi kan ke bandara, diterbangkan ke Indo, nyampe di Soekarno-Hatta, masuk ke karantina. Oh gitu. Di Cilacap. Karantina 14 hari. Jadi untuk cek parasit, untuk cek ini kesehatannya segala macam. Oh gitu. Setelah 14 hari baru dikirim ke Blitar. Baru ke Blitar. Jadi dari Australia itu turun di Jakarta. Di Soekarno-Hatta. Ya. Bandara Soekarno-Hatta. Ya, terus masuk ke karantina di Cilacap. Cilacap 14 hari. 14 hari Baru dikirim ke Blitar. Baru dikirim ke Blitar. Ya. Terus dari proses di sana itu Pak, itu kan terbang Ya. Terbang sampai di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian di Cilacap, itu sudah beserta sertifikat dorper itu. Iya, sama sudah. Oh, kan register ya. Jadi, register. Jadi bawain. Anak. BPKB-nya. BPKB. Iya. Ya, ini kan per masing-masing ada datanya ya. Jadi di telinganya itu ada RFID-nya. Ya, ada database-nya. Jadi per masing-masing itu udah ada datanya nih. Ini bapaknya siapa, maknya siapa, dia lahir kapan, bobotnya berapa. Segitunya? Iya, per masing-masing ada. Per masing-masing ini di data di telinganya, tinggal di scan aja, di scan keluar. Oh gitu. Iya. Sudah canggih ya Pak ya.
Jadi memang betul-betul berkualitas, bersertifikat ini Iya. yang ada di kandangnya Pak Wawan. Iya, Tidak jangan. hanya seperti dorper-dorperan gitu ya Pak. Ya. Janganlah, Jangan. Kasihan. Mm-mm. Terus kemudian Pak, dari proses karantina tersebut ada biaya tidak? Ada, jadi untuk biayanya ikut apa? Ada standar umum kok itu, Standar harga di umum. pemerintah ya. Gitu. Itu kita harus nyiapin pakannya, kipernya harus kita siapkan. Ya, Kiper itu apa Pak? penjaga ya, jaga yang ngopeni Di karantina? selama 14 hari. Oh, Itu harus orang kita. harus orang sini, Ya, Blitar, orang kita. kemudian Enggak, dibawa ya, ke sana. harus tim kita. Oh tim gitu. kita. Oh tidak dari dinas ya Pak? Oh enggak. Mereka hanya nyiapkan tempat aja. Oh mereka menyiapkan tempat, Ya, pakannya dari sini. pakan. Oh gitu. Pakan dari kita. Nanti obat-obatannya juga di ini Mm-mm. dan mereka. Begini Pak, Iya, untuk Mas Hendro. estimasi rata-rata biaya impor per ekor, Ya, biaya impornya. ha-ha, Per ekornya antara 30-an sampai 35-an lah. 30 sampai 30 juta sampai Juta? 50. Iya, sampai 35 juta. wah luar biasa ini. Ekor. Per ekor Ya karena saja. memang yang kita datangkan itu yang speknya spek breeding ya Mas ya. Spek breeding, Ya, bukan spek potong. spek potong. Ya. Jadi 30 juta itu hanya biaya impor. Ya termasuk belum- dombanya. Oh termasuk Termasuk dombanya. dombanya, termasuk Oh dombanya. gitu, iya Iya. iya. 30 juta. Seperti Berarti itu. kalau kita kali 500 ekor, berarti ketemunya kan sudah 15 miliar ya Pak ya? Oh, Kurang lebih 15 miliar. tahu. Ngomong-ngomong kok Bapak ini mempunyai keberanian untuk mengimpor domba dorper ini dari Australia dan dipelihara, diperanakan ini. Ya. Proses pemasaran di Indo ini caranya gimana Pak? Kalau pemasaran di Indo ini kan kita punya circle teman-teman peternak ya, Iya. teman-teman peternak. Jadi mereka yang apa perlu untuk meningkatkan kualitas genetiknya. Nah, itu yang biasanya ngambil dari kita. Ya memang dorper ini kualitas pedaging terbaik Pedaging di terbaik dunia ya. di antara domba-domba yang Jenis-jenis lain. domba-domba yang lain gitu. Hmm. Dorper sama Texel sih, Dorper sama Texel. Texel. Cuman kalau dari sisi volume Texel itu lebih gede. Tapi dari sisi kualitas Dorper lebih bagus. Ya, sudah dikenal di seluruh dunia. sudah seperti itu. dikenal di seluruh dunia. Dorper Baik, itu di dunia itu dikenal sebagai, kalau sapi itu Wagyu. baik. Kalau sapi Wagyu, Ya, kalau domba Dorper. kalau domba Dorper. Ya, gitu. Berarti tidak bisa diambil susunya ya Pak? Dikitnya. Sedikit saja. Buat tempenya aja. Buat cempenya. Buat tempenya. Kalau domba perah beda lagi jenisnya, pakai awasi itu ya. Pakai awasi. Iya, domba perah. Kalau gini Pak, pernah nggak selama Bapak impor ini pernah ada kesulitan, Oh, pernah pesawatnya rusak. pesawatnya rusak, Iya, dia harus ketahan sampai sebulan pesawat di Australia. di Australia? Iya, jadi dorpernya sudah di atas pesawat, ada kerusakan sistem radar. Oh gitu. Ya, jadi ya ditunggu 1 kali 24 jam, ternyata nggak bisa Nggak bisa. diperbaiki. Mm-mm. Akhirnya harus kembali ke karantina, Dorpernya turun turun pesawat, lagi, balik ke karantina lagi. balik ke karantina. Izin ininya kan cuma 2 hari 3 hari, itu jadi nunggu balik lagi. Oh ngurus karantina lagi. itu ada 2 ya Pak? Di Ya, Australia. karantina di Australia ya. Australia Ada di 2 karantina, karantinanya. di Di Indo Cilacap, juga karantina. Indo Iya. itu juga Iya. di karantina. Nah, Jadi sampai delay sampai sebulan. itu enggak bisa langsung diganti pesawat, Pak. Kontraknya karena sudah sama Garuda, waktu itu pakai Garuda kan. Udah sama Garuda itu. Jadi kalau ganti pesawat kan nanti biayanya malah Bayar lagi. Iya. Oh, Garudanya nggak mau bayarin. gitu. Oh, iya harus nunggu ya. Iya, Pak? harus nunggu. Baik, baik. Impor ternak terutama domba itu terbuka buat siapa saja. Selama peluang itu masih bagus, saya kira bagus itu untuk bisa ditekuni gitu. Dan informasi kan bisa diperoleh dari mana aja. Iya, iya. Prosedurnya, ininya. Ya, yang penting sebelum melakukan impor pastikan dulu marketnya. Pastikan dulu market Iya, ada atau tidak ya, Pak. Iya, gimana bisa ininya. Mm-mm. Dan kalau beli itu gampang. Kalau beli gampang. Iya, tapi menemukan market yang tepat itu Yang susah jualnya. bukan susah jual sih, menemukan yang tepat. Menemukan yang Iya, tepat. Itu tiap orang beda. Harus punya jam terbang yang cukup lah dia untuk buat analisa itu. Terus kedua ya banyak
kita banyak silaturahmi, kita banyak relasi, banyak kita bertanya, banyak kita ngobrol sama teman-teman yang sudah terjun di dunia tersebut. Iya, gitu iya. Biar nggak salah jalan, biar nggak salah jalan. langkah. Iya. Ya tetap prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian itu Iya. perlu. Berarti nanti kalau suatu saat ada yang ingin impor sharing ke Bapak itu dipersilahkan ya, Pak? Oh, monggo, 24 jam. Siap. Kalau mau sharing-sharing monggo. Ini pemirsa Indrajaya, kita sudah mengupas tuntas bagaimana caranya kita untuk mengimpor dorper dari Australia sampai ke Indo. Jangan lewatkan konten Indrajaya selanjutnya terkait bagaimana cara memelihara domba dorper, bagaimana cara melakukan perawatan. Kita tunggu di episode selanjutnya. Terima kasih pemirsa Indrajaya. Aguan Blitar, peternak dorper Bublat Indonesia. Farm kami ada di Blitar, Jawa Timur. Buat teman-teman yang peternak dorper, tetap semangat, tetap selektif dalam memilah dan memilih, cari yang kualitas bagus, cari yang kualitas bisa dibanggakan genetiknya.